بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kita sama-sama sama-sama kita melakukan ini syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita punya dan disininya dapat sama-sama kepada bahagia dan sebagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu kita pasti Jami al-Ihsan adalah kedatangan selama kita pada malam ini bersentuhan dengan peristiwa agung yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi mudah-mudahan kedatangan Sahibul Fadilah Sayyid Muhammad Aqil al-Baghdadi Masjid Jami al-Ihsan Nambah Kasri khususnya bagi warga Korea dan seterusnya muslimin mukminat berbagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah malam ini marilah sama-sama kita mendengar ikut atau maklumat berkaitan dengan peristiwa yang agung yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun sahabat tahun apabila masuk bulan Rajab maka kita tak dapat lari daripada bersama-sama kita mengingati peristiwa yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ujian yang hebat, ujian keimanan kepada umat Islam pada ketika itu. Maka kita nak sama-sama mengambil manfaat yang tiba daripada peristiwa yang berlaku ini. Apakah kita boleh jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan pada masa yang sama sebagai tanda kasih dan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu majlis kita bersama nanti jemput silakan Sayyid Fadilah Sayyid Muhammad Aqil al-Baghdadi kami menyampaikan ceramah kita pada malam ini pada Bapak Masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma amma ba'd. Jazakumullahu khairan. Jutaan terima kasih diucapkan kepada pengurusi Masjid Jamiul Ihsan Sungai Mati, hafizahullah ta'ala wa ra'ah,
barisan ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, seluruh ahli jamaah Masjid Jamiul Ihsan Sungai Mati, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah karunia-Nya kita diberi peluang untuk bersama-sama duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala selepas menunaikan salat fardu maghrib berjamaah. Oleh dengan demikian, ada 4 masa yang para salafun salih minta untuk kita berikan lebih perhatian. Yang pertama sekali, sebelum masuknya waktu subuh, kita sudah ada di musalla kita, di mihrab kita, sama ada salat ataupun membaca Al-Quran ataupun berzikir, walaupun beberapa saat. Dan waktu yang kedua selepas salat subuh. Selepas salat subuh kita duduk dan merancang untuk sekiranya diberikan umur 1 hari, maka kita gunakan dengan sebaik-baik mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebajikan. Sebab itu dikatakan makruh hukumnya tidur lepas salat subuh. Mau tidur nanti lepas isyraq, baru tidur. Masa yang ketiga yaitu sebelum maghrib. Sebelum maghrib, di mana kita sudah bersiap-siap untuk salat maghrib berjamaah. Dan yang keempat adalah selepas salat maghrib, seperti yang kita sekarang ini bersama-sama. Sama ada kita baca Al-Quran ataupun mendengar ceramah ataupun ada majlis mudzakarah, kita isi masa tersebut antara maghrib dan isya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, peristiwa Isra wal Mi'raj merupakan sebahagian daripada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada beberapa perkara yang terbesar berlaku di kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di antaranya adalah peristiwa Isra wal Mi'raj. Oleh itu peristiwa Isra wal Mi'raj ini merupakan bekalan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada bekalan untuk menyambut bulan Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan insyaallah kita disampaikan ke bulan Ramadan sesuai apa yang kita selalu kita minta selepas salat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampaikan kita kepada bulan Ramadan. Jadi bekalan-bekalan untuk di Ramadan merupakan gambaran-gambaran pengajaran-pengajaran yang berlaku di peristiwa Isra wal Mi'raj. Manakala ianya juga merupakan bekalan untuk kita sepanjang hayat, insyaallah sampai ke akhirat.
Jadi ada di situ gambaran-gambaran yang insya Allah kalau kita ambil iktibar, kita jadikan sebagai kunci untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan berkekalan sepanjang hayat, bahkan akan diwarisi dari keturunan demi keturunan, seperti yang berlaku sekarang pada kita ini. Apa yang kita buat sekarang ini orang sebelum kita sudah buat, dan sebelumnya begitu terus sampai insyaallah ila an taquma as-saah, sampai hari kiamat. Nah, peristiwa Isra wal Mi'raj dia Allahumma shalli ala Muhammad menurut majoriti ulama ia berlakunya di bulan Rajab. Nah, tarikh 27. Nah, berarti tidak lama lagi. Nah, Imam Al-Ghazali ada menyebut bahwa ada 15 malam dalam setahun perlu dihidupkan dengan berbagai amalan. 15 malam di dalam setahun, hadirin dan hadirat, perlu dihidupkan. 6 adanya di bulan Ramadan, yakni 17 Ramadan, dan juga 5 malam di 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, sudah 6. Lepas itu yang 9-nya awal Muharram. Terus 10 Muharram. Nah, baru itu awal Rajab. Seterusnya nisfu min Rajab. Sudah lepas. Nisfu min Rajab. Seterusnya Laila Isra wal Mi'raj, 27 Rajab. Seterusnya nisfu min Sya'ban. Dan Allahumma shalli Muhammad, setelah nisfu min Sya'ban ada yang namanya Lailatul Arafah. Lailatul Arafah. Dan yang kedua adalah malam Idul Fitr dan juga malam Idul Adha. 15 malam kata Imam Al-Ghazali dalam setahun perlu dihidupkan. Di antaranya nanti insyaallah ini malam malam Lailatul Isra wa Mi'rajur Rasul sallallahu alaihi wasallam dari min Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Itu ayat untuk perjalanan Isra. Manakala perjalanan Mi'rajnya Nabi SAW seperti yang kita tahu semua ada di surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, sampai ayat ke-18. Itu yang berkaitan dengan perjalanan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis ke Sidrat Al-Muntaha. Nah, jadi Allahumma shalli ala Muhammad, peristiwa Isra wal Mi'raj ini para ulama sepakat bahwa ia berlaku selepas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala sama ada dan sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Walhasil dia juga berlaku dikatakan hari Isnin ataupun malam Isnin. Nah,
Malam Isnin ini hadirin dan hadirat rahimakumullah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh banyak peristiwa berlaku kepada Nabi Muhammad SAW pada hari Isnin ataupun malam Isnin. Kalau Jumat Sayyidul Ayyam, penghulu hari, tapi hari Isnin dikenali karena banyak berlaku perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minha diantaranya Nabi SAW dilahirkan hari Isnin. Nah, dan yang kedua diutus sebagai Nabi SAW hari Isnin, hijrah hari Isnin, wafat hari Isnin. Jadi banyak. So itu sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa hari Isnin, apa Nabi SAW jawab? Zaka yaum wulidtu fi. Hari itu aku dilahirkan. Maka Nabi SAW mengajar kita untuk bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa Isra, kita ke Isra dulu. Nah, kita ke peristiwa Isra dulu. Di situ banyak pengajaran-pengajaran melalui gambaran-gambaran yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebelum didatangkan Al-Buraq, kendaraan Nabi SAW, kendaraan para anbiya alaihimussalatu wassalam, apa yang terlebih dahulu Nabi SAW lalui? Di dalam kutub hadis ada disebutkan dalam Sahih Bukhari, Muslim itu ada disebutkan bahwa mula-mula sekali datangnya beberapa malaikat diketuai oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Apa yang mereka buat? Mereka membawa Nabi SAW ke satu tempat dan di situ Nabi dibelah dadahnya. Dibelah dadahnya. Belah hissi. Maknanya bukan belah maknawi, ya. Sehingga dikatakan ada beberapa sahabat tengok nampak itu kesan bedah itu ada. Nah, di dada Rasulullah SAW. Wah, Nabi SAW dibedah dadahnya sebanyak 4 kali. Sebanyak 4 kali. Yang pertama ketika Nabi kecil lagi. Di mana? Di perkampungan Bani Sa'ad. Di ibu susuannya Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Yang kedua ketika umur 10 tahun. Nah, yang ketiga ketika diutus sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat ini peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, apa tujuan daripada dibelah dadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kutubus sirah telah menjelaskan bahwa dikeluarkan hadzus syaitan, bahagian syaitan yang boleh mengusik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahagian itu mau dihapuskan sehingga syaitan tidak dapat mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu satu pengertian. Ada pengertian yang lain bahwa Nabi dibelah dadanya bukan dibersihkan, karena Nabi sudah hatinya bersih. Nah, hasya lillahi kalau dikatakan hatinya Nabi SAW, a'udzubillah, yakni selain daripada bersih. Nah, sudah bersih tetapi ditambah bersih lagi. Tasyrif ba'da tasyrif. Kemuliaan dimuliakan setelah kemuliaan, di atas kemuliaan. Nah, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa, yaitu pendapat
Al-Alimul Allama Al-Ustadz Al-Doktor Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Anwarul Bahiyah fi Isra wa Mi'raj Khairul Bariyah sallallahu alaihi wasallam. Itu dijelaskan semua. Dia punya pendapat tersendiri. Pendapatnya apa? Tujuan daripada dibelah dadahnya itu sallallahu alaihi wasallam untuk dikeluarkan rahmat bagian syaitan. Maknanya apa? Rahmat untuk syaitan dan pengikut-pengikutnya tak ada. Tak diberi. Nah. Ya, ini Allah Muhammad tujuannya juga bahwa untuk menzahirkan kesempurnaan batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana telah dizahirkan kesempurnaan zahir sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun yang zahirnya ini belum seberapa, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Al-Imamul Qurtubi, seorang ahli tafsir, menyebutkan bahwa apa yang para sahabat diperlihatkan kepada Rasulullah SAW, apa yang kita ketahui tentang Rasulullah SAW itu belum seberapa. Nah, kenapa? Kalau diperlihatkan semua, mereka tidak akan mampu melihat keindahan Rasulullah SAW. Begitu juga kita, buktinya mulai daripada zaman Rasulullah SAW sampai saat ini masih pena menulis tentang Rasulullah, tidak pernah henti, senantiasa terus menulis tentang Rasulullah SAW ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Annahu basyarun lakal basyar, tidak seperti manusia yang biasa yang lain. Nah, jadi itu tujuannya, belah dada untuk kemuliaan setelah di atas kemuliaan. Kalau kita ini umatnya sallallahu alaihi wasallam, kita nak dapat kemuliaan seperti itu, ini dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Nah, makanya itu inti daripada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, peristiwa Isra wal Mi'raj. Sebab kalau nak bahas peristiwa Isra wal Mi'raj satu malam tak cukup. Nah, dia panjang, tapi insyaallah kita ringkaskan. Kita ambil sedikit-sedikit saja. Nah, tapi yang perlu diberikan perhatian bahwa itu tadi belah dada. Kalau bagi Rasulullah SAW untuk kemuliaan di atas kemuliaan, dan untuk umat Nabi Muhammad SAW nak mendapat kemuliaan seperti itu, hati ini kena senantiasa bersih. Apalagi sebentar lagi bulan Ramadan. Nah, jadi seakan-akan kita diperlihatkan, diberitahu tentang gambaran-gambaran apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya setelah didatangkan Burak, kendaraan para nabi yang datang daripada surga, itu teknologi yang ada sama kita sampai saat ini, yang boleh video call kita di sini, sahabat kita di Mekah sudah boleh. Itu tak seberapa berbanding dengan kendaraan Burak. Nah, Burak dia memandang saja di sana, tiba-tiba sudah di sana. Nah, baru saja memandang di sebelah sana, sudah ada di sana. Masya Allah. Itu belum ada lagi zaman sekarang, dan tidak akan ada, tidak akan dapat menyamai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi orang yang berbangga dengan teknologi yang ada sekarang ini, itu semata-mata untuk agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada lain. Bukan itu semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat boleh melihat melalui handset orang yang ada di luar negara yang lain. Nah, tapi untuk menyamai Burak belum ada lagi.
roket, kereta api laju dari Mekah ke Madinah dulu Masya Allah luar biasa. Sekarang sekejap saja, itu pun belum lagi. Subhanallah. Jadi Allahumma Muhammad, kita mensyukuri nikmat pemberian Allah Taala yang di mana yang dijadikan itu sebagai pembantu untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini mikrofon, contohnya mikrofon, kalau tidak ada mikrofon begini, saya cakap tidak ada yang dengar. Tak dengar. Ini ada membantu. Inilah fungsinya teknologi yang ada sekarang ini. Gambaran yang pertama, setelah Allahumma shalli Muhammad, Rasulullah SAW menaiki Burak, Nabi singgah di beberapa tempat. Setiap singgah di satu tempat, Sayyidina Jibril minta untuk Rasulullah turun dan salat dua rakaat. Di mana ini Jibril? Oh, itu di Madinah. Nanti kamu hijrah ke situ. Di mana ini Jibril? Oh, ini tempatnya dulu Sayyidina Musa alaihissalam waktu berteduh di bawah pokok Madian. Di mana ini Jibril? Oh, ini di Tur Sina. Di mana Nabi Musa kallam Allah, bercakap dengan Allah. Di mana ini Jibril? Ini salat, ini tempat Baitul Laham di Palestina, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Tujuannya apa? Agaknya tujuan diminta untuk salat 2 rakaat. Ini sudah tentu ada ikatan yang kuat dengan agama kita. Agama kita senantiasa memperhatikan sejarah. Umat yang tidak ada sejarahnya, umat yang gagal memahami tujuan hidupnya. Tujuan kita hidup ini lil ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Taala. Maka tempat-tempat tersebut tadi itu untuk membangkitkan semangat kita untuk mengenali agama kita, bertambah semangat kita untuk beribadah. Sebagai contoh saja, Allahumma shalli ala Muhammad, di Kedah Islam masuk di Kedah bila siapa yang membawa? Di mana pertama salat dilakukan di bumi Kedah? Itu perlu dikaji. Perlu didatangi tempat tersebut, salat 2 rakaat di situ, ambil berkah. Bahwa di sini pernah berlaku salat pertama di bumi Kedah. Seperti karena para hadirin dan hadirat, ini yang diperlihatkan kepada kita, Nabi turun salat 2 rakaat di beberapa tempat itu. Makin hari adanya musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama nak hilangkan semua itu, nak hilangkan. Jadi orang tak tahu, oh dulu di sini ada sejarah Islam, sudah ada bangunan canggih dan sebagainya, padahal dulu di situ tempat sejarah. Semuanya mau dilenyapkan. Jadi akhirnya nanti generasi akan datang tak tahu Islam itu datang di tempat kita macam mana, siapa yang bawa, siapa yang di mana dahulu bermula masjid di bumi Kedah. Lama kelamaan nanti itu akhirnya tak ada yang tahu. Itu yang dikehendaki oleh musuh-musuh Islam. Melalui program-program yang cukup cantik, di handset dan sebagainya, disibukkan agar orang tak melihat lagi sejarah. Karena mereka tahu kalau membaca sejarah, mengetahui sejarah, hati akan bersemangat kuat untuk berpegang dengan agama. Itu yang dinakkan. Setelah itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad,
Nabi diperlihatkan juga adanya makhluk gaib yang senantiasa mengekori Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Setiap Rasulullah menoleh dia ada. Apa dia? Ifrit. Yani Ifrit ini kalau di Mesir itu yani orang nakal. Dia nakal. Nakal. Anta Ifrit. Nah, maknanya anta nakal. Nah, ini sejenis generasi iblis. Nah, dia ada iblis, ada ifrit, ada syaitan, nah, ada jin. Nah, jadi setiap Nabi menoleh dia ternampak. Dia membawa api semata-mata untuk nak kenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Sayyidina Jibril kata kepada Sayyidina Muhammad, ala u'allimka kalimat, yang intinya nak tak saya ajarkan kata-kata ini, ucapan ataupun doa yang apabila dibaca itu ifrit akan tersungkur dan api yang dibawa akan padam. Setelah diberi terus Nabi baca, iblis ifrit itu tersungkur dan api yang dibawa itu terpadam. Maknanya apa, hadirin hadirat rahimakumullah, kita umatnya Nabi Muhammad SAW kena senantiasa apa? Berdoa. Nah, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Coba kita mau makan saja sudah berdoa. Lepas makan berdoa. Mau masuk bilik tandas berdoa. Mana-mana tidak pernah kita terlepas daripada berdoa, karena musuh-musuh Bani Adam itu senantiasa mencari ruang untuk mengusik, mengganggu. Karena iblis sudah berjanji kepada Allah SWT, fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Itu janjinya iblis kepada Allah, akan menyesatkan anak Adam. Tetapi tidak semuanya, illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Kecuali orang yang ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang majoritinya mesti kena gangguan iblis ataupun syaitan. Makanya itu kita diminta Allah Subhanahu wa taala kasih kita senjata itu banyak berdoa minta keselamatan. A'udzubika min hazamatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Nah, itu. Seterusnya diperlihatkan juga kepada Muhammad SAW ataupun Allah Muhammad diperlihatkan bagaimana nak menjadi orang yang seperti mujahidun, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menanam suatu keesokan harinya sudah tumbuh lagi. Begitu terus. Oh, itu siapa orang yang berjihad di jalan Allah? Hati kena bersih. Nah, begitu juga Allahumma shalli ala Muhammad. Akidah Nabi tercium apa? Tercium bau wangi-wangian. Ditanya, itu wangi-wangian siapa? Masyitah. Naam. Penyikat rambut putri Firaun. Nah, asan dulu. Teruskan. Bismillah. Allah Akbar. Ketika dia menyikat rambut Firaun, anak Firaun, putri Firaun, jatuh sikat tersebut, apa dia kata? Bismillah ta'isa Firaun, dengan nama Allah Firaun akan mendapat kerugian. Kata anaknya, adakah engkau mempunyai Tuhan selain abahku? Ada, Tuhan saya dan Tuhan kamu dan Tuhan abah kamu. Nah, boleh saya kasih tahu, boleh saya bagi tahu abah saya, bagi tahu abah kamu.
Dia beritahu abahnya, datang Firaun, saya dengar kamu punya Tuhan selain saya. Iya, Tuhan saya dan Tuhan kamu, katanya. Diminta untuk kembali menyembah Firaun, tak mau. Akhirnya dibawakan keluarganya, anaknya 2 dan suaminya. Nah, macam mana? Tak mau, satu persatu dihumban. Sebelumnya itu dia minta, katanya kalau nak bunuh kami, kami minta kamu dibunuh di satu tempat. Di satu tempat. Firaun kabulkan, dibuat satu tempat yang besi, di situ dimendidihkan air, dimendidihkan minyak, satu persatu dihumban ke tempat pembakaran tersebut. Sampailah kepada anak yang masih menyusu. Waktu itu sempat imannya Masyitah bergoyang. Ialah seorang ibu, anaknya kalau dicubit saja, wah, mengamuk luar biasa. Ini mau dihumban ke api neraka, api Firaun tuh. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka ada empat bayi yang bercakap dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah anaknya Masyitah, memberi semangat uminya bahwa apa yang ibu pegang itu adalah benar, jangan bergoyang. Wahai ibuku, engkau dalam jalan yang baik, betul. Akhirnya semangat kembali, tidak jadi, dibuang di tempat pembakaran tersebut. Wangi-wangian tersebut dicium oleh Rasulullah SAW di peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu Nabi cium secara hissi, cium betul. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kalau akidah kita baik, akidah kita betul, maka wangi-wangian tersebut juga akan ada. Siapa yang akan cium? Keturunan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang yang kita sayang, akan wangi-wangi tersebut itu akan ada. Makanya ada usaha-usaha yang sekarang ini mau wangi-wangian tersebut tidak dicium oleh keturunan-keturunan yang akan datang. Mau dibuang wangi-wangian tersebut itu. Kita insya Allah kita pelihara, kita jaga akidah kita agar wangian-wangian tersebut dapat dicium oleh generasi-generasi yang akan datang. Hadza min babil akidah, ini bagian akidah. Setelah itu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam diperlihatkan berbagai macam-macam orang diazab. Ada orang yang menghantukkan kepalanya sampai keluar isinya, lepas itu kembali semula. Siapa mereka itu, ya Jibril? Mereka itu orang yang berat melakukan sholat. Ya Allah, berat, bukan yang meninggalkan sholat. Yang meninggalkan sholat itu lain cerita lah. Ini yang malas. Sudah masuk waktu tapi tunggu saat, akhirnya habis waktu. Itu berat melaksanakan sholat. Dan sudah disebutkan di dalam Al-Quran Karim bahwa akan datang generasi yang akan menghilangkan sholat, adha'us sholat. Wattaba'u asyahawat, mereka mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka insyaallah akan dihumban ke api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk generasi-generasi kita, dan kita sekaligus bahwa salat merupakan imaduddin. As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin. Salat itu tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, maka dia mendirikan agama. Wa man hadamaha faqad hadamaddin. Siapa yang tidak salat, seakan-akan dia telah meruntuhkan agama. Yani sebelum sampai ke Baitul Maqdis, Nabi diperlihatkan pelbagai macam-macam azab umatnya, yang makan riba, yang tidak mau keluarkan zakatnya, yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yang melakukan perbuatan haram. Ada yang halal tapi cari juga yang haram.
Itu semuanya gambaran-gambaran yang boleh kita jadikan i'tibar, pengajaran sepanjang masa. Apalagi nanti dekat, apalagi sebentar lagi bulan Ramadan. Ya Allah, kita bersihkan diri kita. Ya Allah, kita minta kita dan juga generasi kita agar senantiasa selamat, senantiasa dijaga, tak mau malas-malas salat. Sekarang musibah yang Allahumma shalli Muhammad yang cukup besar. Apabila generasi sudah malas salat, ya Allah, nanti lama-lama tidak salat. Padahal Allah Muhammad salat itu yakni tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yani mencegah kemungkaran, mencegah perbuatan fahsya. Naam. Allahu akbar. Jadi gambaran-gambaran yang disiksa itu semuanya itu menunjukkan bahwa kalau tidak bersihkan hati, tidak salat, begitu akan penyakit akan datang, akhirnya boleh lebih daripada itu lagi. Nah, setelah itu Allah Muhammad Nabi sampai ke Baitul Maqdis. Nah, Nabi diberikan kemuliaan di mana Nabi mengimami salat para anbiya alaihi salatu wassalam, dan juga dikatakan malaikat pun turun ikut serta untuk salat berjamaah yang diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kemuliaan tuh. Satu kemuliaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita pun umatnya turut seronok gembira. Karena tidak pernah diberikan kepada nabi lain melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seakan-akan kalau mau dapat kemuliaan seperti itu, perbaiki salatmu. Jangan salat karena sudah sudah terbiasa, tak. Salat karena mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali Zainal Abidin, yaitu cicit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia namanya Ali tapi diberikan gelar Zainal Abidin, yang indah ibadahnya 1000 rakaat setiap malam. 1000 rakaat setiap malam. Nah, itu sebelum salat saja dia baru nak ambil wudu sudah mukanya pucat, gemetar. Kata kawan sahabat-sahabatnya, kenapa boleh macam ni wahai imam? Apa katanya? Kalian tak tahu dengan siapa sekejap lagi saya berhadapan. Allah Subhanahu wa taala. Makanya diberikan gelar Zainal Abidin. Yang indah ibadahnya. Nah, begitu juga insyaallah. Kalau kita perbaiki salat kita, salat berjamaah. Naam, kita Allah Muhammad kita tambah lagi dengan salat-salat yang sunnah, Allah akan lebih suka. Allah suka kita lakukan yang fardu, tapi Allah lebih suka kalau kita tambah lagi dengan salat-salat sunnat yang lain. Salat qabliyah, salat ba'diyah, salat duha, salat sebelum salat subuh. Naam, macam-macam salat. Makanya kalau mau dapat kemuliaan, perbaiki hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad melalui salat. Coba tengok Rasulullah SAW diberikan kemuliaan. Nah, karena hubungannya begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam, sehingga dia mengimami para anbiya alaihi wassalatu wassalam sebelum peristiwa Mi'raj. Naam, Nabi SAW bersama para anbiya alaihi wassalatu wassalam berbual-bual. Nabi Ibrahim alaihissalam menyebut setelah mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, menyebutkan bahwa dia Khalilullah. Begitu juga Sayyidina Musa alaihissalam setelah bersyukur menyebut dia Kalimullah. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihissalam setelah bersyukur kepada Allah menyebut kelebihan-kelebihan yang diboleh
diberikan kepada mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut setelah mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyebut bahwa Rasulullah adalah sebagai penutup para anbiya dan umatnya adalah sebaik-baik umat. Naam. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, bihadza, dengan ini Nabi Muhammad telah dapat kelebihan daripada anbiya yang lain. Naik ke langit 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7, dapat juga kemuliaan daripada para anbiya alaihi salatu wassalam. Setiap naik akan disoal Sayyidina Jibril, siapa bersama kamu? Nabi Muhammad sudah diutus, disambut dengan baik oleh malaikat. Begitu juga setiap Nabi Adam, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, setiap singgah di mana-mana langit itu senantiasa disambut, ahlan bil ibni salih wa bin nabi salih. Selamat datang anak yang saleh, selamat datang nabi yang saleh. Begitu terus sampai ke langit ke-7, ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, selamat datang anak yang saleh, selamat datang nabi yang saleh. Kalau antara 1 dan 6, 1 dan 7 itu maknanya 2, 3, 4, 5, 6 semua yang menyebut selamat datang saudara yang saleh, nabi yang saleh. Apa agaknya yang kita boleh dapat daripada peristiwa ini, Mi'raj ini? Mananya apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Senantiasa kita kena menghidupkan silaturahim. Ini sebentar lagi bulan Ramadan kan? Coba mana-mana yang keluarga kita yang terputus selama ini oleh keras kesibukan dan sebagainya, tinggal dial saja nomornya ataupun pergi ziarah semata-mata untuk mengeratkan lagi silaturahim. Diperlihatkan, disambut dengan baik oleh para Nabi Abul Bashar, Sayyidina Adam. Begitu sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka itu adalah saudara-saudara kenabian sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Perlu senantiasa kita eratkan silaturahim kita bersama sesama keluarga, sesama kawan-kawan, sama sahabat. Dengan bil hikmah wal mau'izah al hasanah, dengan hikmah, penuh hikmah dan mau'izah yang hasan, ucapan yang baik. Apa yang pernah berlaku sudah halas. Bukan saya yang putuskan, mereka yang putus. Apa? Biar walaupun bukan kita yang putuskan, ayo kita kembali bersama. Itu pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW duduk bersama sahabatnya, Nabi tahu ada di kalangan mereka ini yang tengah memutuskan hubungan keluarganya. Maka Nabi perintahkan yang memutuskan hubungan keluarganya, sila jangan bersama kita. Bahaya kalau turun bala kena semua, kalau turun azab kena semua. Akhirnya tidak ada yang bangkit, takut. Kecuali anak muda di belakang sana, secara perlahan dia bangkit dan pergi. Pergi ke mana? Dia pergi menziarahi makciknya. Dia kembali untuk menyambung silaturahim. Sudah bertahun-tahun. Makciknya tengok, datang. Katanya, diceritakan bahwa dia tadi dengan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh bangkit orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Walhal bukan salah dia, bukan silap dia, yang silap makciknya. Dia putuskan hubungan dengan anak saudaranya itu. Tapi ketika dia tengok dia datang, walaupun bukan dia yang bersalah, hatinya kembali luluh. Hatinya kembali, Allah katanya, subhanallah ya. Artinya walaupun dia bukan yang salah, tapi dia datang juga. Akhirnya kembali terjalin. Setelah itu
pergi kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tanya, tadi tidak ada yang bangkit selain kamu wahai anak muda. Nah, kau kemana? Nah, ya Rasulullah, tadi kan Rasulullah cakap jangan duduk bersama kami orang yang memutuskan hubungan keluarganya. Nah, jadi saya punya makcik, sudah lama tidak bercakap karena ada masalah waktu itu. Alhamdulillah sekarang sudah kembali. Itu ibrah. Nah, dan yang perlu dipelajari, yang perlu diketahui bahwa senantiasa kita menyambung tali silaturahim kita agar insyaallah ibadah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu di peristiwa Mi'raj juga Nabi diperlihatkan surga, Nabi diperlihatkan Allahumma shalli Muhammad neraka, Nabi diperlihatkan ada azab juga, sama halnya dengan peristiwa Isra. Itu semuanya dijadikan i'tibar agar insyaallah kita tidak mau hati kita senantiasa bersih, hati kita senantiasa selamat. Yauma la yanfa'u malun illa banun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di hari nanti yang tidak mendatangkan manfaat, la yanfa'u malun wala banun, harta dan anak pinak tidak akan bermanfaat kecuali hati yang kita bawa kepada Allah Taala, hati yang selamat daripada penyakit hati. Wa Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah sampai di Sidratil Muntaha, Nabi diperlihatkan anhar, anak-anak sungai, bermacam-macam anak sungai, dan sampailah ke satu tempat. Di situ belum pernah lagi makhluk ciptaan Allah berada di situ kecuali Nabi Muhammad SAW. Diberikan ke pengkhususan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sal ya Muhammad, mintalah dan kamu akan diberikan. Nabi Muhammad SAW, hadirin dan hadirat, orangnya paling bijak. Tidak langsung dia kata saya nak ini ya Allah, saya nak ini ya Allah. Tak ada. Dia uslubnya Nabi Muhammad SAW penuh dengan adab. Ya Allah, Engkau telah berikan kepada siapa? Nabi Ibrahim sebagai khalilmu. Engkau telah berikan Nabi Musa sebagai kalimmu. Engkau telah berikan Nabi Isa. Ini pelbagai pemberian. Nah, apa kata Allah? Dan engkau adalah kekasihku Allah. Wattakhaztuka habibina. Kekasih Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala. Nah. Bukan itu saja, di mana diberikan, aku berikan kepadamu al-Islam, aku berikan kepadamu al-jihad, kepada al-zakat, al-hijrah, macam-macam Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tetapi umatnya juga diikuti. Subhanallah. Ini Allah senantiasa menyebut kita hadirin dan hadirat, menyebut umat Nabi Muhammad SAW, dijadikan sebaik-baik umat adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Baru di situ Allah memfardukan salat berapa banyak? 50 sehari semalam. Setelah selesai turun Nabi Ibrahim tidak kata apa-apa, tapi Allah Muhammad yang singgah ke Nabi Musa tanya, apa yang difardukan kepada umatmu wahai Muhammad? 50 salat sehari semalam, suruh kembali, minta keringanan. Setelah itu Nabi Muhammad pergi melihat kepada Sayyidina Jibril. Artinya apa? Minta talabul isyarah. Minta isyarat. Bolehkah naik lagi? Bolehkah jumpa Allah lagi? Boleh. Nah, begitu terus naik turun, minta takhfif. Kata ulama bahwa Nabi Musa berminta demikian karena setiap dia melihat Nabi Muhammad
cahayanya bertambah karena melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa salam, kan Nabi Musa minta diperlihatkan, tapi tidak diberi. Cuma diberi kalam, percakapan saja. Jadi dia orang diambil peluang. Diambil peluang, disuruh minta lagi keringanan. Saya punya umat saya dua kali saja mereka sudah letih. Rupa-rupanya ada udang di balik batu. Apa dia? Oh, Nabi Musa alaihissalam merasa nikmat. Setiap kali Nabi Muhammad turun, bertambah cahaya yang dia lihat. Cahaya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta lagi, dah cukup dah. Saya malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu terdengar suara Allahumma shalli ala Muhammad, bahwa 5 waktu, setiap waktu dikatakan 10 salat, berarti tetap 50. Tapi sebelum itu hadirin dan hadirat rahimakumullah, sebelum bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan adanya makhluk, cahayanya itu menutupi arsy. Tanya Nabi SAW, siapa itu Jibril? Itu malaikatkah atau itu Nabi? Tidak, itu salah satu umatmu. Apa kerjanya sampai cahayanya itu menutupi arsy Allah SWT? Oh, dulu dia waktu hidup kerjanya apa? Kerjanya qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Senantiasa lidahnya ini tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini orang-orang yang berzikir ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti seperti orang tersebut cahayanya luar biasa. Karena hatinya senantiasa terikat dengan masjid, senantiasa salat 5 waktu, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil sebelum turun itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara apa ini, jadi suara ramai. Itu suara-suara syaitan. Suara-suara syaitan itulah mereka berusaha untuk menghalang hamba-hamba Allah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupa-rupanya hadirin dan hadirat rahimakumullah, apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW di Mi'raj di dunia sudah ada. Nah, banyaknya gangguan-gangguan setan. Nak berzikir luar biasa. Baru berzikir, la ilaha illallah, masuk panggilan telepon, masuk panggilan WhatsApp, masuk macam-macam. Nak berzikir macam mana? Ini gangguan-gangguan tu, gangguan-gangguan. Macam-macam lagi, yakni program-program dan sebagainya, semata-mata nak melalaikan umat daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa Isra wal Mi'raj, yakni peristiwa Allahumma Muhammad, walaupun ada setelah turun itu Nabi terjumpa kafilah Quraisy punya. Nabi mendekati salah satu binatang mereka. Oh, ada mengamuk, ada yang tak sadarkan diri, ada juga yang lari. Nabi beri salam kepada mereka. Oh, itu siapa? Itu suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dan Rasulullah kembali ke tempat tidurnya, dan dikatakan tempat tidurnya itu masih hangat lagi. Artinya berapa lama Rasulullah SAW diperjalankan tuh, sampai masih hangat lagi. Berarti itu sudah keluar daripada perkiraan dunia, sudah ikut masa dunia tidak ada, sudah itu masa akhirat sudah. Ada yang percaya, ada yang murtad, tidak percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, dan yang Allahumma Muhammad yang percaya bertambah imannya,
Allahumma shalli ala Muhammad, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diberikan gelaran As-Siddiq karena dia percaya, senantiasa percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi datangnya setiap tahun peristiwa Isra wal Mi'raj ini untuk menghidupkan kembali, untuk memperbaharui kembali apa namanya ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, iman kita. Sebab Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Seperti ini. Seperti ini juga bertambah keimanan kita. Karena apa? Senantiasa kita datang, kita dihidupkan untuk kembali mengingat peristiwa Al-Isra wal Mi'raj agar mengkukuhkan hati kita. Seperti mana Rasulullah SAW apabila Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada Rasulullah SAW, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Semua yang diceritakan kepada Rasulullah SAW tentang para anbiya sebelumnya, untuk tujuan apa? Untuk mengkukuhkan lagi hati Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di jalan Allah SWT. Itu Nabi Muhammad, kita umatnya, agar insya Allah agar bertambah kukuh iman kita, agar bertambah keimanan kita, dengan senantiasa kita ingat peristiwa-peristiwa tersebut agar dijadikan bekalan di dunia dan juga insya Allah untuk apa? Untuk bertemu nanti insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya di hari di surga Allah Subhanahu wa taala. Namun kita kena pastikan bekalan yang kita akan bawa ini tidak bocor. Tak bocor. Sama halnya orang yang pergi ke pasar bawa beg, beli macam-macam makanan, tiba sampai di rumah bagnya kosong. Kenapa? Bocor. Jatuh di jalanan semua. Apa? Bocor kenapa? Karena mengumpat, cakap orang sana sini. Itu semuanya yang merusak kita punya kita punya bekalan kita. Itu nanti didatangkan gambaran pada hari kiamat. Allahumma Muhammad, Masya Allah, orangnya 5 waktu di masjid, senantiasa sedekah, zakat tidak pernah miss, pergi umrah tiap tahun, haji tiap tahun, bina madrasah, bina masjid, surau dan sebagainya, rumah anak yatim, luar biasa. Tapi nanti datang pada hari kiamat di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, akan datang orang minta, ini ya Allah pernah berlaku zalim sama saya, diambil pahalanya satu persatu, diambil. Ini ya Allah pernah bercakap tentang saya yang tak baik, diambil lagi pahalanya. Begitu terus sampai habis pahalanya. Habis semuanya. Masih ramai orang datang menuntut. Karena di dunia dulu Masya Allah sambil panggil tasbih subhanallah subhanallah la ilaha illallah, tapi nanti setelah itu cakap ini cakap itu, umpat sana umpat sini, maki sana maki sini, tengok sana tengok sini, lihat sana lihat sini, la ilaha illallah. Habis semua pahalanya. Jadi macam mana? Sudah habis pahalanya, sedangkan masih ramai lagi orang datang minta keadilan. Apa yang berlaku? Maka keburukan-keburukan, dosa-dosa orang tersebut dipindahkan dan diletakkan kepada dia. La ilaha illallah. Tuh bangun masjid tuh bangun madrasah tuh tiap tahun pergi umrah tuh tiap pergi haji tuh, Masya Allah. Tapi apa akhiratnya? Dosa-dosa orang dia pikul. Dosa-dosa orang dia pikul di akhirat. Akhirnya apa? Na'udzubillah, dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah
para hadirin dan hadirat rahimakumullah, Allah bagi kepada kita kunci. Dan Rasulullah sudah jelaskan, ala inna fil jasadi lamudghah, di dalam jasad kita ini ada sepotong darah ataupun daging. Idza salahat salahal jasadu kullu, kalau dia elok, eloklah semuanya. Idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau dia rusak, rusaklah semuanya. Apa dia? Hati kita senantiasa bersih, hati kita senantiasa Allahumma Muhammad husnuzan, bersangka baik dengan semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, hatta sama Allahumma Muhammad binatang-binatang yang ada di jalan tuh, yang kita anggap dia hina, mungkin itu dia lebih mulia daripada kita. Pernah ada insyaallah salah seorang guru berjalan sama murid-muridnya. Tiba-tiba ada seekor anjing menuju kepada mereka. Murid-muridnya sudah siap, ada yang nak ambil batu, nak ambil kayu, nak halau anjing tersebut. Kata gurunya, buat apa? Ente orang buat apa? Nak menghalau anjing, guru. Tak tahukah kamu anjing itu berkongsi jalanan dengan kita? La ilaha illallah. Nah, bahkan ada di antara mereka juga yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, seekor anjing duduk di seliparnya, dia tidak kacau, dia biarkan. Dia biarkan. Bahkan anjing yang jijik disentuh, dia ambil, dia rawat, dia hentikan perjalanannya semata-mata nak rawat anjing tersebut, binatang tersebut. Ini husnuzan, kepada bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kunci daripada segala kejayaan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, gambaran-gambaran yang diperlihatkan Isra wal Mi'raj kita senantiasa jadikan di hadapan kita, agar insya Allah senantiasa ada warning, peringatan. Mau macam itukah yang berlaku di peristiwa Isra wal Mi'raj, yang disiksa oleh Allah? Bersihkan hati, senantiasa dekat dengan Allah, rajin berzikir dan sebagainya, rajin membaca Al-Quranul Karim. InsyaAllah Al-Quranul Karim, Masya Allah, di setiap masjid ramai Al-Quranul Karim, tapi tidak ramai tapi kurang pembaca. Begitu, bukan saja di masjid, di merata masjid, la ilaha illallah. Hanya di rak saja. Bila dibuka, bukan di masjid tapi di rumah-rumah kita juga begitu. Bila dibuka, nanti mau Ramadan masuk, bismillahirrahmanirrahim. Begitu Allah Muhammad, nanti habis Ramadan, sadaqallahul azim, letak lagi ke rak. Nanti insyaallah jumpa Ramadan lagi, baru buka lagi. Kata ulama, seburuk-buruk hamba yang mengenal Tuhannya di bulan Ramadan saja. Selain bulan Ramadan, habis. La ilaha illallah. Setiap masa ada di kalangan ulama ketika masuk bulan Rajab, dia sudah tutup buku, tidak mengajar. Apa dia buat? Dia dan muridnya fokus khatam Al-Quran Karim, baca Al-Quranul Karim. Jadi bukan bulan Ramadan saja, tetapi sebelum Ramadan sudah baca Al-Quran Karim, khatam Al-Quran Karim, semata-mata untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga mencari Allah Muhammad kegembiraan untuk dekat dengannya. Di antaranya kita mengaku cinta Rasulullah, kita mengaku sayang Rasulullah, kita mengaku rindu Rasulullah SAW. Adakah kita pernah berusaha macam mana kita nak melakar senyuman di wajah Rasulullah SAW? Kita istiqamah dalam ibadah, kita istiqamah dalam amal-amalan kita, insya-Allah itu membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sorono, apalagi mengerjakan sunnahnya, berakhlak dengan akhlaknya. Itu semuanya bekalan-bekalan untuk insya-Allah menjadi sebaik-baik hamba. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan insya-Allah peristiwa Isra wal Mi'raj tahun 1444 Hijriah ini insya-Allah kita hayati, kita jadikan i'tibar. Bukan saja insya-Allah kita senantiasa adakan ruang untuk muhasabah diri kita.
yakni bukan hanya di masjid saja selesai sudah, tak, tapi kita bawa kita ke rumah kita bersama keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita, yakni ini usahakan ada ruang untuk bermuhasabah. Rumah-rumah dahulu itu ada ruang, ada mihrab khusus untuk apa? Untuk mengaji, salat sunat, bermuhasabah. Berbeza dengan rumah-rumah kita sekarang ini yang ada ruang makan, ruang tidur. Mana ruang salat? Mana ruang mengaji? Tak ada. Ini perlu kita adakan ruang khusus untuk diri kita bermuhasabah. Ya Allah, wah kita merasa ini ibadah saya ini, ya Allah Engkau terima atau tidak? Tanya soalan tersebut. Ya Allah, ibadah saya ini macam mana ya Allah? Adakah Engkau terima ibadah saya ini ya Allah? Ya Allah bagaimana ya Allah? Minta. Ya Allah. Ya ini jangan pernah merasa ibadah saya cantik dah. Tadi salat 5 waktu di masjid. Tadi Masya Allah. Tadi sudah baik. Tak. Ada di antara kalangan salafus saleh itu setiap hari macam mana dia bermuhasabah dirinya, setiap dia bangkit dia tulis. Bila dia buka tulisannya itu nanti mau tidur dia buka, oh hari ini saya awal bangun alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini saya salat subuh di masjid alhamdulillah. Hari ini saya bercakap tentang orang astagfirullah itu. Begitu terus. Ada yang baik alhamdulillah, ada yang tak baik dia minta istighfar oleh Allah minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita masih berada di bulan Rajab ini, tidak lambat insyaallah, tidak terlambat untuk kita hidupkan malam-malam yang tersisa di bulan Rajab dengan banyak beristighfar. Dikatakan bulan Rajab juga syahrul istighfar, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara ulama menghidupkan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, sampai habis. Itu 3 waktu pagi dan 3 waktu petang dibaca 3 kali saja. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Begitu juga dengan bacaan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni. Berapa banyak? 70 kali. Dibalik sah saja hadirin hadirat. Rasa usahakan senantiasa setiap nafas kita senantiasa berzikir kepada Allah. Bawa kereta, bawa motor, berjalan kaki, senantiasa zikir. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kita di bulan Rajab ini dikatakan bulan menanam. Mananya apa? Kita nak kikis itu kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Nanti bulan Sya'ban kita siram, kita basuh pula dengan amalan-amalan yang ada di bulan Sya'ban agar insyaallah kita disampaikan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah apa yang disampaikan mengenai peristiwa Al-Isra wal Mi'raj terlebih dahulu kepada Al-Faqir dan juga kepada hadirin dan hadirat yang ada, insyaallah dengan kita senantiasa mengingati peristiwa Isra wal Mi'raj, bukan saja datang bulan Rajab, bukan saja datang 27 Rajab, tetapi sepanjang hidup kita senantiasa mengingati peristiwa Al-Isra wal Mi'raj untuk dijadikan bekalan kita insyaallah di dunia dan juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an bi rahmatika ya arhamar
rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala fi'il khairat, tarkal munkarat wa hubbal masakin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhir sekali hadirin dan hadirat rahimakumullah, dikongsikan bersama satu amalan, yaitu membaca suratul Fatihah dengan sekali nafas. Sekali nafas. Ini dengan meletakkan tangan di sebelah kiri dan membaca suratul Fatihah sekali nafas, ya. Nah, itu tujuannya insyaallah untuk memperkuat kita punya jantung. Nah, sekarang ini di akhir zaman ini macam-macam penyakit, jantung lah, kencing manis lah, buah pinggang lah, macam-macam. Tapi yang paling penting jantung. Untuk menguatkan lagi insyaallah, itu amalan itu yang telah diberikan kepada saya punya guru, agar insyaallah jantung kita kuat. Tujuan kita buat apa? Untuk insyaallah kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mustahil. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, orang yang senantiasa teringat, orang yang senantiasa hatinya bersama Allah Subhanahu wa taala, degupan jantungnya itu bukan deg deg deg, tapi Allah, 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 Allah. Itu pernah berlaku. Ada salah seorang dokter, dia cek jantung pasien dia pasang tu, dia dengar bukan deg deg, dengar apa? Allah, 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 subhanallah. Ya, ini satu kemuliaan dan tidak mustahil diberikan kepada siapa yang sentiasa dekat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.